Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Umi Rasyida. Saya dari Institut Agama Islam Al-Qadiri. Saya semester 4, kelas 4 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan masa depan yang gemilang. Kajian tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal meraih pendidikan masa depan yang gemilang ini cukup menarik dan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin ilmu adalah termasuk studi Islam pendatang baru atau newcomer. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari segi ruang lingkupnya, bahwa bahan-bahan untuk melakukan kajian tarbiyah Islamiyah sesungguhnya amat banyak. Berbagai prinsip serta istilah yang berkaitan dengan pendidikan dan pendidik ini. Nah, yang ketiga, kajian pendidikan Islam dapat digali dari pemikiran para filsuf Islam atau terutama pemikiran filsuf tentang Tuhan, manusia, alam, ilmu pengetahuan, masyarakat, dan negara. Nah, yang keempat, kajian pendidikan Islam dapat dikembangkan dari hasil studi lapangan atau eksperimen yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak aplikatif. Nah, adapun di sini tantangan masa depan. Yang pertama yaitu adanya sejumlah kecenderungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang muncul di era globalisasi. Seperti kecenderungan munculnya integrasi ekonomi dan perdagangan bebas. Yang kedua, adanya kecenderungan perubahan pola hidup masyarakat agraris ke dalam pola hidup urbanis atau perkotaan. Itu kehidupan yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Nah, yang ketiga, adanya kecenderungan menguatnya paham pendidikan progresif dan pragmatis. Nah, yang keempat, adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis sebagai akibat dari perkembangan berbagai metode kajian dan pendekatan. Nah, yang kelima, adanya perhatian yang makin besar dari pemerintah Indonesia terhadap pentingnya tarbiyah Islamiyah bagi kemajuan bangsa Indonesia secara seimbang antara jasmani dan rohani. Adapun strategi tarbiyah Islamiyah di masa depan, yang pertama, penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan kepada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai mendorong bagi kemajuan bangsa. Fungsi ajaran Islam sebagai motivator dan inspirator sebagaimana tersebut di atas harus diimplementasikan ke dalam gerakan mewujudkan bangsa yang unggul. Kita menyadari bahwa selain Amerika, Eropa, dan 12 Jepang yang telah lebih dahulu menguasai perekonomian dunia, kini telah muncul pemain baru yang siap menerkam negara-negara lainnya. Nah, yang kedua, penyelenggara tarbiyah Islamiyah di masa depan harus diarahkan pada upaya pengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada abad klasik atau abad ke-7 sampai 13 Masehi. Yang ketiga, tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan pada upaya membangun pendidikan Islam yang memiliki karakter Islami, yaitu pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip ajaran Islam yang seimbang, universal, egaliter, adil, demokratis, berbasis riset. Nah, yang keempat, tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu menghadapi kecenderungan masyarakat di era global dalam dan sebagainya. Nah, yang kelima, tarbiyah Islamiyah di masa depan harus mampu memenuhi berbagai standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai langkah 16 untuk menuju tercapainya standar internasional. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia tarbiyah Islamiyah tidak hanya diakui oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia, juga oleh masyarakat dan dunia internasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.